Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita masih berbicara demokrasi yang nyaris semua orang memujanya kecuali yang memang berusaha untuk mengkritisi. Mengkritisi tak berarti membenci, mengkritisi tidak berarti menghina, mengkritisi tidak berarti mencela, menista, dan yang lainnya. Tetapi mengkritisi dalam perspektif hikmatologi adalah menghargai. Ketika menghargai, maka kita ada di dalam ruang yang sama tetapi menempati titik yang berbeda. Karena itulah tidak ada manusia yang netral, dan netral bukan keniscayaan yang bijaksana. Kita menyimak ragam pendapat yang dinarasikan lewat video maupun dinarasikan secara tertulis. Tidak jarang ya, kami bahkan tak saja menemui, tapi guru kami tercinta, kami tidak sebut namanya ya. Yang jelas beliau adalah senior yang umurnya penuh berkah karena menebarkan Islam dari masjid satu ke masjid lain, dari kampus satu ke kampus lain, dari kampung satu ke kampung lain, dari kota satu ke kota yang lain, bahkan di usianya yang sudah begitu senior. Ya. Mudah-mudahan beliau dalam batin kami senantiasa kami hormati, karena hormat kami itulah kami tidak menyebut namanya. Dari satu saat kami mendengarkan beliau sudah purna tugas, masih juga mengatakan bahwa Islam itu demokratis. Dengan rangkaian bukti yang disampaikan oleh beliau. Tetapi izinkan kami sebagai muridnya yang menghormati beliau dan juga menghormati semacam karya-karya yang ditulis oleh Jonathan Blake ya. Nama aslinya Jonathan Blake itu adalah Max Potts ya. Jadi ini nama penulis gitu ya, dan ada nama aslinya ya. Apa yang dikatakan di sini juga nyaris sama, bahwa sejumlah yang mengomentari karya sejarah dunia yang disembunyikan ini itu menghormati ya. Menghormati itu juga mengkritisi ya, karena rasa hormat itu juga tidak boleh kita larut dalam mengikut tanpa kita memiliki sandaran kemandirian menggalih ya. Jadi kemandirian kita berpendapat. Nah, kali ini mari kita simak salatnya orang Islam. Karena kami Muslim, ya. Tentu saja bagi saudara kami yang beragama lain silahkan untuk berbicara atas nama agama dan kepercayaan. Di dalam Islam, salat, ya, yang kemudian dalam terjemah lain itu sembahyang, tapi ini adalah yang
mengatakan jangan pakai kata sembahyang. Sembahyang itu tidak berasal dari Al-Quran. Nah, ya kita terima hal yang seperti itu. Tetapi ketika Sunan Kalijogo menyampaikan ilir-ilir lagune wis sumilir, sebenarnya beliau sedang menyampaikan Islam tetapi dalam perspektif yang sangat kultural. Nah, kita lihat kembali ke sholat. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat itu mulai dari raja, sultan, ya, raja di raja yang merasa paling raja, sampai dengan rakyat jelata itu sama. Ya. Ketika sujud, ketika rukuk, ketika i'tidal dan seterusnya. Ingat ya, kesamaan di sini itu mengandung perbedaan. Ya. Sederhana, kita contohkan. Jika Rasulullah sholat, ini dalam sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya ya, maka anak kambing bisa melewati antara tangan beliau. Jadi posisinya begini. Ya. Mengapa? Ini jelas tidak demokratis ya. Karena posisi begini itu, ya, tangan terlentangkan seperti ini, bentuknya seperti ini, ya. Kenapa bisa dilewati dari sela-sela sini itu anak kambing? Karena Rasulullah itu ya tidak seperti kita tingginya ya. Jadi Rasulullah lebih tinggi dari saya yang hanya sekedar 165 kalau tidak salah gitu ya. Ya. Tetapi Rasulullah mengajarkan sawu sufufakum. Ya. Lurus dan rapatkan safnya. Wahtarasu antara lainnya. Jangan ada yang tercecer. Tercecer itu termasuk di dalamnya tidak rapat. Rapat itu apa? Rapat itu ukurannya bukan kaki yang dibentangkan, dilebarkan, tetapi rapat itu menurut bahu, karena di hadis yang lain disebutkan untuk menempelkan bahu antara musolin. Jadi masing-masing musolin itu ya, itu masing-masing orang yang sholat merapatkan. Nah, rapat dan lurus. Lurus itu apa? Lurus juga kakinya. Kakinya lurus seperti ini. Itu kita tidak didapatkan dari musyawarah antar jamaah, tidak itu ya. Kalau ada ulama yang menjelaskan itu tidak memakai musyawarah dengan jamaah ya. Tetapi kalau musyawarah ya ijtihad para ulama itu keniscayaan karena memiliki kapabilitas yang relatif sama. Tetapi dengan jamaah, dengan orang pada umumnya seperti kami ini ya tidak. Nah, kenapa kami menyampaikan? Ya ini dasarnya dari Rasulullah, di mana Rasulullah itu menitipkan ya tata cara sholat itu melalui para ulama, warisatul anbiya. Jadi al ulama warisatul anbiya. Nah, tidak memakai asas demokrasi. Karena itu kalau ada rukuk dan sujud itu sekali lagi rukuknya imam itu duluan, takbirnya imam duluan. Nah, kalau demokrasi ya tidak begitu. Ya, artinya apa? Demokrasi itu mulai dari profesor sampai dengan rakyat jelata sama, haknya cuma satu. Kalau di dalam sholat tidak, beda haknya. Ya, hak untuk menjadi imam tidak semua orang bisa menjadi imam. Ya, hanya orang-orang yang dipilih oleh jamaahnya itulah yang menjadi imam. Yang milih siapa? Biasanya itu mereka tanpa musyawarah, tanpa voting itu ya. Ada satu kesadaran bahwa seseorang itu memang patut untuk dijadikan imam. Mengapa? Karena memang ada kelayakan ilmu, kemudian kelayakan akhlak, ya, budi pekerti yang luhur. Itu kita tidak mendapatkan di dalam demokrasi. Dan ingat bahwasanya di dalam sholat sama sekali tidak ada demokrasi. Ya. Jadi ketika imam itu ditakdirkan oleh Allah lupa bacaannya atau lupa rakaatnya, maka tidak perlu jamaah itu kemudian saling menegur satu dengan yang lain. Kemudian ini imamnya ini keliru tidak, salah apa tidak? Tidak. Tetapi jamaah dididik oleh para ulama,
kiai, ustadz dan yang lainnya, itu untuk memahami kalau salah membaca subhanallah. Dan tidak perlu semuanya. Ya. Yang paling terdepan di belakangnya imam itu orang yang niscaya paham sekaligus juga bisa menggantikan imam ketika imamnya itu berhalangan. Jadi sama sekali ya, demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu tidak. Sholat itu tidak berasal dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah, tidak. Sholat itu berasal dari Allah, dibimbingkan kepada malaikat Jibril, dibimbingkan kepada seluruh para nabi, dan para nabi dan rasul itu membimbing umatnya. Ini perbedaan dasarnya. Jadi perbedaan dasar ini yang membuat ya kami ya secara pribadi tidak bisa menempatkan sholat itu dalam ruh atau semangat demokrasi. Ya. Apalagi jika dikatakan suara rakyat suara Tuhan, suara jamaah suara Tuhan, tidak ya. Tapi suara jamaah tetap suara jamaah. Sebab apa? Kadang imam itu saking asiknya ya, kemudian jamaahnya ada yang mengatakan subhanallah tapi pelan itu ya. Imamnya jadi ragu, akhirnya apa? Ya, daripada meninggalkan yang kurang maka imamnya melengkapi. Jadi boleh jadi yang tadinya Isya itu 4 rakaat, tetapi karena imamnya itu ditegur dalam keraguan, sudah 4 tapi merasa masih 3, maka imamnya niscaya diikuti oleh jamaahnya. Dan ini lagi-lagi sangat tidak demokratis. Ya, karena kalau demokratis maka harus di tengah-tengah sholat itu harus musyawarah dulu ya, atau dialog ya. Kalau musyawarah itu di dalam Islam itu ditentukan karena dengan hikmah gitu ya. Jangan hikmah itu apa? Yang musyawarah itu adalah orang-orang yang relatif memiliki keahlian. Karena itulah mudah-mudahan semangat sholat ya. Dan saudara-saudara kita dengan sembahyangnya masing-masing, monggo dikaji bersama-sama untuk memberikan pengayaan pada Pancasila. Semangat sholat itu bukan semangat di dalam demokrasi, tetapi di dalam sholat itu ada hikmah. Hikmah itulah yang kita ambil, karena hikmah itu dari Allah melalui tuntunan para nabi dan rasul, para ulama, cerdik cendekia, akademisi, ilmuwan, dan seterusnya. Semuanya untuk melengkapi. Karena itulah kita juga berterima kasih ya. Tanpa ada voting, saudara-saudara kita meneliti tentang aura di dalam sholat, energi di dalam sholat, dan yang lainnya. Ya, kami lebih khusus untuk meneliti anatomi di dalam gerakan sholat. Tetapi gerakan sholat itu bukan anatomi. Namun di dalam sholat bisa ditinjau dari perspektif anatomi. Dan perspektif anatomi itu kita bisa meminjam dari para ilmuwan dan akademisi. Kalau begitu, kita satu dengan yang lainnya saling memberi kontribusi. Karena satu dengan yang lainnya saling memberi kontribusi, maka menyakiti sesama sungguh bukan hal yang terpuji. Tetapi menghargai pendapat yang berbeda, keniscayaan untuk melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Berkat rahmat Allah, kanal Hikmatologi ada, dan karena dukungan Anda semua, maka kanal Hikmatologi memiliki semangat untuk menyajikan yang terbaik di atas kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari